Halo penikmat istri muda, kembali lagi di Istri Muda, inspirasi bisnis untuk kaula muda. Nah, di episode kedua kali ini kita mau mewawancarain salah satu bis futsal yang udah legend banget di Jogja. Dia udah ada sejak tahun kalau nggak salah 2011. Nah, futsal apa sih itu ya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bisnis futsal terbesar di Yogyakarta. Di samping saya sudah ada Mas Rais Rusadi, pemilik dari Jogokarian Futsal dan 4R Futsal. Penasaran bagaimana potensi bisnis futsal khususnya di kota Yogyakarta? Yuk langsung kita tanya. Selamat siang Mas Rais, apa kabar nih? Siang, alhamdulillah baik nih. Akhir-akhir ini kesibukannya apa sih? Saya nonton orang futsal aja. Nonton orang futsal ya sekarang. Orang futsal aja ini. Aja nih Mas, awalnya kenapa kok bisa tertarik membuka lapangan futsal? Oh, ini hobi kita. Berawal dari hobi. Berawal dari hobi. Lalu? Jadi saya dan ayah saya tuh senang sama futsal nih, senang sama sepak bola. Nah, cuman berkembangnya zaman sampai sekarang ternyata futsal yang lagi tren di kalangan anak muda. Makanya ada sesuatu hal terus kita bikin futsal. Pada masa itu ya? Pada masa itu lagi tren-tren. Iya, lagi tren-tren lapangan futsal. Jadi pada masa itu juga karena kita lagi susah di bisnis yang lain, makanya terus kita bikin gebrakan, cobalah bikin lapangan futsal. Ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang bisa. Pertama dulu tahun berapa Mas buka lapangan futsal ini? Dulu kita punya pertama itu 4R futsal. Oh, 4R futsal? Iya, itu tahun 2007 kalau nggak salah. Oh, 2007 ya? Iya, 2007. Habis itu kita bikin di Jogokarian Futsal di tahun 2009. 2009 kita mulai membangun nih. Tapi kalau openingnya mungkin setahun baru tutup. Oh, gitu. Terus kalau kita lihat nih kan ya Mas ya, saat ini nih bisnis futsalnya kayaknya lagi lesu ya. Menurut Mas Rais, kenapa sih kok bisa seperti itu fenomenanya? Oh, kalau sekarang mungkin karena COVID ya nomor satu ya. Itu membunuh segala bagian bisnis nih, dari jasa maupun yang lain itu. Kita kan ini jasa nih termasuknya. Nah, di futsal kenapa lagi lesu? Mungkin dikarenakan sebenarnya bukan lesu ya, tapi lagi menurun aja. Kalau lesu enggak, mereka peminat futsal itu sangat antusias untuk bisa bermain futsal. Tapi kan ada masalah untuk keterbatasan saat ini. Kalau sebelum corona kan juga bukannya udah mulai beberapa yang tutup ya futsal itu ya? Oh, memang ada yang tutup. Iya, karena lapangan futsal yang dia konsisten untuk bisa bertahan di bisnis ini itu ya lapangan futsal yang memang dia selalu upgrade tentang perfutsalan. Dia punya situs, dia punya Instagram, dia punya lain-lain, dan mereka punya andalannya lapangan futsal yang memang benar-benar bagus dan layak untuk digunakan untuk kompetisi. Andalannya apa sih di Jogokarian ini Mas? Nah, kalau di kita ini sebenarnya andalannya cuman ya ini lapangan yang standar nih, ukurannya standar sesuai dengan apa yang digunakan di FIFA. Standar internasional berarti ya. Nah, terus kalau potensinya nih Mas, kalau potensi futsal di masa sekarang ini kira-kira gimana ya Mas ya? Potensi usaha futsal nih? Sebenarnya bisa, cuman kan untuk COVID ini kan ya saya tadi udah bilang ya membunuh semuanya. Cuman kalau di luar kita ngomongin COVID ya sebenarnya masih bagus. Ya? Asalkan kualitasnya dijaga nomor satu. Kualitas nomor satu. Kualitas nggak cuma lapangan ya, tapi faktor penunjang yang lain. Apa aja nih Mas? Dari kamar mandi, ada ruang ganti, tempat minum, habis itu ada locker room, ada musola, ada semua hal yang menyangkut untuk kita bisa bermain futsal. Berarti fasilitasnya di luar lapangan yang kita dapat juga ada banyak ya komponennya yang kira-kira buat menarik mereka main di sini itu. Iya, kebanyakan itu kendala dari mereka yang bermain futsal itu masalahnya satu. Apa? Kamar mandi. Kenapa kamar mandi kan kita dipakai untuk orang banyak nih. Tahu kan kalau orang olahraga juga nggak terlalu bersih dan nggak terlalu tuna. Makanya kalau kalian bisa menjaga kualitas dari di luar lapangan, mungkin mereka bakalan bisa konsisten nanti berarti kamar mandinya dibersihin terus. Ya, kamar mandi harus bersih dan lain-lain. Cuma penting tetap, ya itu berarti ya. Penting di luar lapangan penting. Tapi tetap faktor utama lapangan. Lapangan itu sangat menunjang sekali, apalagi kalau kita main malam hari ini. Nah, lampu tuh emang harus nomor satu. Jangan sampai kita main tuh melihat gawang sini ke gawang sana udah kabur gitu Mas. Kabur iya gara-gara lampu kurang terang. Oh ya Mas, ini ngomong-ngomong tentang standarisasi. Jadi kan pasti teman-teman kan pada tertarik nih. Apa sih Mas komponen standarisasi itu? Jadi gini nih, kalau di FIFA itu ada aturannya. Kalau lapangan futsal paling kecil itu mulai dari 38 18 sampai ke 42 kali 22. Itu meter ya? Meter. 38 untuk panjang lapangan, 18 untuk lebar lapangan, sampai ke panjangnya 42 sampai 22. Itu di FIFA-nya? Itu di FIFA.
Kalau aturan terbaru sekarang, kalau aturan yang dulu seperti itu, mungkin sekarang ada aturan terbaru, mungkin saya belum update nih masalah itu. Untuk masalah lantainya gimana Mas? Kalau lantai sebenarnya nih kalau di persewaan futsal ada 3 macam nih. Tapi yang sering digunakan 2. Pertama rumput. Habis itu interlock seperti ini. Yang ketiga yang biasa dipakai di gor vinil. Oh iya. Ya, kalau di persewaan itu kebanyakan antara dia pakai rumput atau pakai interlock. Cuman yang paling laris itu pakainya interlock. Kenapa? Ya karena standar FIFA-nya interlock. Oh, kalau standar FIFA itu pakai interlock. Interlock. Vinyl standar FIFA nggak? Ini standar FIFA, tapi kebanyakan pengguna lapangan jarang menggunakan vinil. Kenapa? Karena biayanya terlalu besar, mahal. Jauh dari interlock jauh banget. Jauh. Tapi vinil ini sering digunakan saat event futsal. Iya. Nah, kebanyakan lapangan futsal yang tutup ini dia menggunakan rumput. Loh, kenapa? Kenapa gitu? Sebenarnya rumput itu bukannya salah ya, tapi rumput itu sebenarnya soccer indoor. Soccer indoor itu apa ya Mas kalau kita boleh tahu? Soccer indoor tuh ibarat begini nih, kita bikin lapangan bola tapi di dalam ruangan. Nah, mini soccer bisa. Jadi kalau kita ngomongin futsal ya lantai, bukan rumput. Tapi kalau ngomongin soccer, mini soccer, bola ya rumput yang digunakan. Untuk kualitas sebenarnya kalau interlock ya namanya Mas. Interlock itu sama vinil lebih bagus vinil Perawatan lebih susah vinil. Iya. Untuk ini kan kalau kita olahraga tuh pasti paling deket itu kita sama cedera Mas. Iya. Kan? Vinil sama interlock lebih rawan mana? Sebenarnya lebih rawan interlock karena mereka terlalu keras. Oh. Cuman tergantung nanti lapisan bawah interlock itu dia menggunakan apa. Oke. Jadi interlock kan nggak cuma dipasang nih, tapi di bawah ini ada lapisan lagi. Oke. Nah, tadi kemarin kita sempat ngobrol sama Mas Rais, katanya di tempat ini itu sering banget untuk diadakan latihan timnas futsal, Mas. Iya, benar. Nah, itu tuh kita penasaran, Mas. Kok bisa sih bisa sampai dapat nih timnas futsal? Gimana ceritanya dulu? Begini nih, jadi timnas ini sebelumnya punya wacana, dia mau training center, dia mau melakukan pusat latihan di mana di Yogyakarta. Saya mendengarnya, wah peluang saya untuk menawarkan latihan di lapangan saya. Kenapa? Karena pertama mereka main pagi sampai sore. Pagi atau sore. Iya. Dua kali apa? Mereka main 2 kali, satu hari 2 kali kadang sekali, kadang 2 kali. Tidak mengganggu jam penyewaan lapangan. Oh gitu. Pas sepi-sepinya ya. Iya, pas sepi-sepinya. Kedua, kenapa mereka pilih Yogyakarta? Mungkin karena biaya di sini lebih murah daripada biaya di Jakarta, biaya di daerah lain mungkin. Ya mungkin dari mahasiswa sendiri udah bisa ngerti lah ya biaya di Yogyakarta seperti apa. Kita mau tahu nih Mas, prosesnya kok bisa sampai deal sama timnas tuh gimana? Oh, begini nih. Jadi ceritanya ada final, kalau nggak salah Final Four apa ya, pas seri Pro Futsal League keberapa main di Gor UNJ kalau nggak Mongrogo. Saya di sana nonton, saya beranikan buat ngomong ke ketua federasi waktu itu namanya Pak Edi ya. Dia sangat welcome, sangat terbuka dengan tawaran saya. Kemudian kita deal dengan sesuatu hal dan lain-lain, akhirnya bisa lah timnas bisa main. Berarti itu prosesnya ketika Mas Rais nih kan Gor UNJ kan di atas ya? Berarti Ya. turun tuh. Ya, saya harus turun. Ya biasa kan. Terus ketemu sama Pak Edi itu yang diberikan ke Pak Edi proposal atau Enggak, saya ngomong face to face. Ngobrol. Pak Edi gimana? Timnas katanya mau di Jogja nih. Saya mau nawarin lapangan. Saya punya Jokaran futsal atau pakai. terus Jadi bisa dipakai. Terus dia langsung interest minta nomornya atau dia langsung datang ke sini Mas? Dia langsung interest. Dia udah ngerti 4R, dia udah udah tahu Jokaran futsal. Iya, habis itu dia interest. Kita kenalan, enak, ternyata Pak Edi orangnya welcome, jalan. Berarti Jogokarya sama 4R termasuk yang terkenal ya dong ya di Jakarta, di Jogja ya. Soalnya mungkin timnas Pak Edi itu sebagai apa, manajer timnas? Ya, dia ketua FFI. Ketua FFI aja udah sampai tahu ya, Iya. 4R sama Jogokaryan ini salah satu yang mungkin juga salah satu yang ini ya di Jogja Yang terkenal gitu. bukan yang apa? Terbaik. Internasional. Oke. Jadi- Oh ya sama gini Mas Rais. Jadi walaupun kita udah pernah dapet sama Pak Edi itu, bagaimana sih kok Pak Edi bisa loyal sama Jogokaryan? Kalau dilihat kan di sini kan langganan. Jadi timnas futsal itu kan langganan. Kok bisa sih? Gimana mempertahankan? Ya kita kasih sesuatu hal yang lebih lah untuk mereka. Ya, untuk lapangan, untuk fasilitas yang lain. Oh jadi fasilitasnya ditingkatkan. Iya. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Ya itu rahasia saya sama Pak Edi. Oh gitu. Wow. Kirain ada
ada sesuatu hal yang kok timnas tuh seneng banget kok main di sini gitu. Mungkin kan Enggak, mungkin karena di luar lapangan ya, jadi biaya hotel murah, biaya makanan murah dan lain-lain murah itu bisa menunjang mereka untuk TC di sini tuh lebih berkualitas. Jadi tidak memakan biaya yang terlalu banyak. karena mungkin ini di Jogja Selatan ya, jauh dari perkotaan, jadi harganya rate-nya lebih murah. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau saya bilang di Jogja walaupun Jogja Selatan, Utara, Timur, Tetap Barat murah sih ya. tetap murah sama aja. Jogja itu sangat loyal. Terus kalau boleh tahu nih Mas, sebenarnya target pasarnya si Jawa Karyan ini apa sih Mas? Anak SD sampai SMA, mahasiswa atau Sebenarnya secara kantoran? umum nih, secara umum dilihat dari kita kan punya akademi, ternyata yang ikut di akademi kita memang dari umum, dari orang SMA ada sampai ke kuliah ada, sampai ke bapak-bapak pun ada. Ada semua Ada berarti dari segala semua. lini. Iya, ternyata kemudian kita bikin Jawa Karyan Futsal Kids Academy, ternyata memang banyak peminatnya dari anak-anak. Anak-anak banyak juga. Anak-anak banyak juga. Kalau di prosentase nih Mas, ada kira-kira yang paling banyak siapa, yang paling dikit siapa? Yang paling banyak tentu mahasiswa. Tetap Oh, mahasiswa, mahasiswa. tetap Iya, tetap mahasiswa nomor satu. Makanya setiap ada mahasiswa baru kita selalu promote ke mereka. Kita kasih promo ke mahasiswa baru untuk apa ya? Untuk mengenalkan lapangan ini. Caranya gimana nih Mas buat promote sampai ke mahasiswa ini biar tahu kalau di sini tuh ada futsal yang semewah ini dengan harga yang murah. Begini nih, pertama kan kita saya udah bilang dari dulu, link itu nomor satu. Link nomor satu. Link nomor satu. Kita kenal pelatih dari tiap fakultas, tiap universitas. Kita kenal setiap orang yang berkecimpung di dalam futsal di tiap universitas. Ya, itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau kita membicarakan bisnis, entah futsal, entah atau sesuatu hal yang lain, ya nomor satu kita harus tahu dulu nih lingkungan kita seperti apa. Kalau kita udah kenal sama lingkungan, enak kita mau kenalin produk kita seperti apa, yang satu frekuensi, otomatis mereka juga tahu. Itu buat kita tanya-tanya buat membuka linknya nih ya. Membuka link itu tuh memang ada perkumpulan buat kumpul beberapa pelatih atau Mas Rais nih datang satu-satu Oh gitu? ada, jadi ibaratnya kalau di Jogja itu ada namanya, kita punya grup WA nih. Oh, Jadi gitu. iya grup WA Jogja Futsal Indonesia. Itu isinya? Jadi isinya itu para pelatih futsal se-Jogja. Oh soalnya kebetulan Mas Rais ini juga futsal ya? Coach Ya, karena saya ya coba mau ambil lisensi juga ya. Udah dapat ya Udah lisensi? dapat nih level 2 coach ya. Jadi semuanya jadi ngumpul jadi satu, dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo, dari Sleman, dari Bantul kota pun semuanya jadi satu dan mereka saling sharing nih. Gimana. Nah, kemudian kita juga punya grup WhatsApp separingan futsal Jawa Karyan 4R. Pemberian sparing. Jadi kalau Iya. misalnya kita 10 orang, kita bisa minta tolong dari tim Jawa Karyan ini buat nyaring sparing. Iya, bisa. Jadi secara otomatis sebenarnya itu ya. Jadi ada tim yang memang di satu grup itu dia belum punya lawan sparring, dia share di situ, kita punya jadwal segini, udah booking di lapangan Jawa Karyan segini, kita butuh lawan tanding, pasti ada orang yang nanti menghubung. Enggak lama itu, paling sejam 2 jam mereka sudah Pasti langsung kita ada. sudah dapat, kita sudah dapat. Keren banget ya, keren banget. Kalau Ini selain ada tempat sparing, terus tadi kita dengar-dengar itu ada apa namanya latihan untuk junior ya Mas? Dia ada. Ada latihan untuk junior. Setelah itu di sini juga menyewakan seragam, sepatu. Berarti lengkap banget Mas. Apa aja Mas? Seragam, sepatu. Ya mungkin seragam tanding ini ada. Kita punya vendor yang lain. Jadi kita dekat dengan aparel, itu masih satu komunitas juga. gitu. Berarti Joko Karyan ini menyediakan apa aja nih Mas? Sebenarnya kalau sewa baju bisa, Sewa baju kostum bisa. bisa, sewa sepatu bisa. Sepatu. Bola kita udah fasilitas di lapangan, tapi kalau memang bolanya tidak bagus atau tidak memungkinkan untuk pertandingan yang lebih, kita bisa menyewakan bola juga. Terus habis itu ya tadi itu lawan sepatu. Di sini berpotensi untuk acara lain nggak Mas? Ya mungkin bisa. Kalau di Surabaya lapangan futsal udah jadi tempat kondangan Oh gitu ya. di Surabaya. Nah, kalau mau ya. Kalau Kalau mau, mau, ya, kalau mau. iya. Mau dengan konsep futsal. Soalnya mungkin berarti dicabutin dulu gitu. Enggak, jadi modelnya ada yang murni seperti ini, dia dipakai untuk tempat kondangan, ada yang bawahnya dilapisin karpet dulu baru bisa buat tempat. Berarti sebenarnya potensi sewa lapangan futsal ini banyak ya? Kalau saya strukturin dari tadi ya, Ya. ada lapangan futsal, terus tadi ada yang persatuan sepak bola tadi ada Iya. kids, mahasiswa, Iya. SMA, SD sendiri-sendiri ya. Iya, mereka ada sendiri. Terus ada persewaan sepatu, ada persewaan seragam, itu mungkin rompi kali ya yang dimaksud ya? Rompi bisa, kostum pun bisa. Itu disewakan ya kalau kita nggak Disewakan bawa ya. juga, iya. Terus ada juga
turnamen ya kalau nggak salah ya. Kompetisi juga ada di Dulu sini. sebelum corona sering ada kompetisi ya di Kompetisi ada. Awal corona pun ada. Akhir corona ini pun juga ada. sini. Itu rame. Itu biasanya kompetisi antar apa nih? Biasanya umum. Jadi kan ini apalagi ini izin dari Kapolres sudah oke nih untuk masalah keramaian kompetisi ya, turnamen. Jadi mungkin kita tunggu aja, pasti banyak lagi turnamen di Jawa Barat. Terus berarti selain itu juga kalau ada timnas main ke sini kan pasti mengundang massa nih. Ya, Itu boleh nggak sih kita tiketing gitu sama narikin parkirnya? sebenarnya kalau untuk timnas mereka sangat welcome. Kenapa? Karena itu sebagai edukasi pelatih-pelatih lokal juga dia bisa memberikan sesuatu hal yang lain kepada anak-anak lokal nih. Jadi motivasi aja. Jadi pemain timnas itu malah kebanyakan nggak ada dari Jogja, itu sedikit pemain Pro Futsal League atau pemain Dari Jogja. Liga, iya dari Jogja. Makanya mereka sangat welcome. Semoga ada pemain lagi dari Jogja nih yang bisa jadi pemain. Berarti itu dari Jawa Barat Futsal sendiri memberikan tiketing mereka nggak masalah ya? Sebenarnya bukan tiketing. Kalau untuk latihan biasa kita nggak tiketing ya. Tapi kalau untuk kompetisi mereka sparring partner dengan sesuatu hal mereka update ya kita harus dengan terpaksa tiketing. Kenapa? Bukan karena mencari royalti atau mencari uang, karena untuk membatasi penonton biar nggak terlalu banyak. Soalnya kalau nggak dibatasi meludak mungkin ya. Pasti banyak. Apalagi dengan tim pro yang memang lagi terkenal. Nah ini kan Pro Futsal League bergulir nih. Mulai ya tahun ini? Iya, tanggal 20 apa ya kalau nggak salah di Gor UNY. Gor UNY mereka udah mulai berdatangan di tim-tim tadi pagi kita di sini di Jawa Barat Futsal ada Bang Sumut dari Bang Sumut mereka latihan di sini. Itu Pater. tim pro ya? Itu tim pro. Habis itu di Pater Futsal ada dari BBK Kancil. Wah, sepertinya menyenangkan sekali bisnis futsal ini kalau misalnya sudah jalan ya. Iya, potensinya pun pendapatannya banyak ternyata Mas Banyak. Aldo. Nah, ini buat temen-temen nih, langkah apa aja pasti kan setelah ini melihat banyak nih. Jadi aku pengen buka lapangan futsal nih, Iya. ya kan? Langkah-langkahnya buat bikin lapangan futsal gimana sih Mas? Gini nih, yang pertama tentuin dulu pasarnya. Pasarnya, kalian lihat daerah yang ingin kalian buka lapangan futsal dulu. Yang pertama, nggak mungkin lah kita bikin di pelosok. Target kita siapa? Ya karena peminat lapangan futsal ini nggak cuma orang-orang biasa, tapi mahasiswa itu sangat berpotensi sekali untuk bisa jadi kalian target man untuk ke lapangan futsal. Itu nomor satu. Yang kedua, persiapkanlah dulu ini nih perencanaan. Kita mau buat konsep lapangan futsal yang seperti apa? Untuk satu lapangan standar nasional kah? Atau untuk persewaan biasa dengan dua lapangan yang memang bisa dijadiin satu untuk jadi satu untuk standar. Dan itu tergantung dari apa? Tergantung dari fokus kalian mencari pelanggan dulu. Mungkin kalau Target man-nya. kalau pelanggannya mungkin anak-anak SMA nggak mesti standar internasional ya. Ya seperti itu. Anak-anak SD juga nggak terlalu seperti Yang itu. kecil juga udah cukup gitu. Ya cuman kalau emang mau melihat yang lebih ke depannya lagi, kalian mikir jangka panjang 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun ya mau nggak mau juga harus bikin lapangan futsal yang Internasional. Kalau boleh tahu nih Mas, kita bisa ngelihat standar untuk membuat lapangan itu di mana sih? Ada websitenya atau kita harus datang ke persatuan sepak bola di Jogja ya? Oh enggak, Seminimal itu sebenarnya pengetahuan aja. Jadi Pengetahuan. kalau emang kita dulu juga pertama kali bikin ini, kita minta saran dengan petinggi, ya bukan petinggi, maksudnya pelaku futsal lah. Nah, jadi kita jadi ngerti ukuran gawang berapa, kita jadi ngerti lapangan ini dari berapa meter, kita jadi ngerti bench pemain itu jaraknya seberapa dari lapangan, yang seperti itu tuh walaupun kecil tapi diperhatikan. Apalagi yang jarang diperhatikan sekarang garis samping lapangan itu mereka nggak mikir kalau dibikin kompetisi ini wasit mau lari di mana. Oh iya. Iya itu yang harusnya dibikin. Berarti bukan ada aturan tertulisnya gitu ya kalau Sebenarnya ada aturan tertulis dari FIFA. FIFA otomatis di semua bidang olahraga pasti ada aturan tertulis untuk permainan olahraga tersebut. Jadi peraturan dari lapangan harus ukuran sebegini, cara bermain harus seperti ini, terus yang lain-lain pun banyak pasti di permainan. Di permainan futsal pun juga ada. Gitu. Oke, tadi kan kalau aku dengar langkahnya pertama adalah secara letak demografisnya Mas ya. Iya. Dipikirin letak demografisnya, yang kedua nanti perencanaan bisnisnya. Iya. Nah, untuk komponen-komponen di dalamnya apa aja Mas yang perlu diperhatikan Mas? Dari perencanaan bisnis ya. Yes. Mungkin ya kalian udah pernah belajar SWOT. Nah, strength, weakness, opportunity, treatment. Jadi kalian harus tahu nih, kalian ini bikin lapangan futsal ya kekuatannya di mana nih? Apa yang kalian unggulin dari usaha kalian? Kalau dari Jawa Barat Futsal apa nih? Ya, kita ngulik SWOT-nya Jawa Barat Kita Futsal nih. punya lapangan yang besar pertama. Kedua, kita punya
alur udara yang sangat enak nih. Sirkulasi udara yang sangat enak ya. Ini yang sebenarnya sebagai fondasi juga. Dan coba kalian nanti datang waktu malam hari juga lampu kita terang pasti nomor satu. Ini kekuatan kita. Dari weeknya kita kelemahan pasti di lapangan ya, karena lapangan sebegitu besar, mungkin ada sedikit lapangan yang kotor atau sedikit sesuatu hal, dan mungkin dari bangunan memang kita pakai rangka baja, ya mau nggak mau pasti mengalami kebocoran. oh gitu Nah itu dia. karat dia. Ya berkurangnya di situ. Mungkin kan nanti tinggal bagaimana perawatan dari kita sendiri. Peluangnya opportunity. Kalau untuk peluang, ya kita banyak melihat peluang di sini nih. Nggak cuma lapangan futsal aja yang bisa dibisnisin. Ya, jadi bisa penyewaan baju, bisa laundry baju, mungkin bisa sewa sepatu, sewa bola, mungkin kalau punya mes bisa persewaan mes dan lain-lain. Turnamen Turnamen juga. kompetisi ya itu termasuk dari peluang dari nggak cuma Di lapangan sini ada futsal. jasa foto gitu nggak sih buat kami-kami main? Ini yang saya mau ngomongin sebenarnya. Jadi di futsal di perfutsalan Yogyakarta dan persepak bolaan Yogyakarta itu sekarang banyak sekali jasa pemotretan, jasa foto. Mereka ya lumayan lah menerapkan tarif yang hampir sama dengan persewaan lapangan futsal per jam. Oh, jadi di Jokarta Futsal juga menyediakan itu. Kalau misalnya kita lagi main sama teman-teman nih, Oke. kita mau dokumentasi, Jokarta juga ada. Bisa, kita bisa menyewakan. Nanti kita ada vendor sendiri untuk bisa Oh gitu. Wah, sebenarnya lumayan juga ya, banyak banget ya peluangnya ya di futsal ini. Nah terus kalau untuk ancamannya nih Mas, sebenarnya ancaman itu banyak nih dari lapangan futsal yang lain. Contohnya di dekat sini banyak lapangan futsal yang memang dia kecil, nah, tapi lapangan mereka banyak. Nah permasalahannya lapangan futsal kita ini kan cuma 2 lapangan. Peminat dari jam paling efektif dari jam 6 sampai jam 10 itu kan sangat banyak. Nah kita tuh sempat menolak beberapa pelanggan yang Karena memang cuma lapangan kita sedikit ya? cuma 2. 4 sama 4 R ya, Pak? Iya. Dan untuk lapangan lain mereka bisa punya lapangan sampai 4 lapangan, dia bisa menyewakan dari jam segitu sampai jam segitu mereka bisa. Nah itu mungkin ancamannya, dan lapangan kecil mereka banyak, harganya pun bisa di bawah kita, itu mungkin jadi ancaman juga ya. Terus buat memotivasi anak muda nih Mas, anak muda sekarang ini, kira-kira nih, boleh nggak kita ngomongin omset kotor? Boleh ya. Sombong. Omset kotornya Jokarta Sampah tadi berapa sih Mas? Sebulan? Jauh kalian ya, kita hitung aja satu lapangan untuk harga pagi 119. Oh beda harganya? Beda. Malah sama- Untuk harga malam jam 3 sampai jam 12 malam harganya 150.000 gitu. Nah, itu mungkin orang-orang di luar Yogyakarta pasti kaget nih. Di Jakarta ukuran segitu 250 nih, Ada ada yang 700.000 300.000 juga ada kalau yang nggak salah. 500. Nah, kita berbeda. Karena memang kita nggak begitu terlalu ke profit, karena kualitasnya nomor 1. Kita ngandalin biar kedepannya lebih panjang. Berapa berarti Mas kalau misalnya satu hari ada 12 jam efektif ya? Oke. Kita pakai harga termurah 100.000 tadi. Ya oke, 100.000 aja deh. 100.000 Kita ya? mikir 100.000 aja deh. 100.000 kali 1.200 kalau itu full. Ya, satu lapangan. Itu satu lapangan. Kalau 2 lapangan 2.400.000. Dikali 30. Ada 4 padahal. Susah ya, 2 aja. Iya. 2.400 dikali 30. Berarti 60 juta Pak. 60 juta. Dengan HPP 77 ya? juta. 77 juta. Wah, 72. 4 kali 3 berapa? Oh, Iya, sering gitu Mas. iya. Tinggal dikali 2 lagi karena ada 2 lapangan, Jogokaryan sama 100 juta bro sebulan bro, nggak ngapa-ngapain ya. Iya. HPP-nya kecil, HPP-nya cuma apa sih paling listrik, perawatan. bayar pegawai 1-2, Iya. apa lagi ya? Perawatan. Perawatan apa itu? Ya, perawatan dari kamar mandi dan lain-lain, lampu, ganti lampu. Maintenance lapangan futsal apa sih Mas? Banyak. Maintenance lapangan futsal itu pertama, nomor 1 lantai. Lantai ini kadang-kadang sering cepat-cepat gitu ya? Iya, lantai itu harus kita benarkan dulu alasnya. Habis itu nomor 2 nih, lampu. Lampu ini yang utama. Sering mati. Sering mati. Yang ketiga kalau hujan bocor. Ini kalau hujan bocor di sini. Iya, kadang bocor, kadang enggak. Gitu. Habis itu nomor 4 kamar mandi. Nomor 5 fasilitasnya. Tapi dari pengeluaran-pengeluaran yang disebutkan tadi itu kayaknya terlalu kecil lah ya buat 100 juta dikurangin gitu. Masih bisa buat beli perkedel banyak. Ini 10 tahun ke depan nih Mas, kira-kira Jogokaryan pengennya jadi apa sih? Oh ini, kita 10 tahun ke depan mau bikin sport center nih. Wih, keren banget nih. Center. Gimana itu? Jadi utamanya ke futsal. Kita nomor 1 di futsal. Tetapi
kita punya fasilitas lain yang menunjang. Apa itu? Tempat fitness, kolam renang. Kita mau bikin mes. Oh, ada mes juga mau Iya, ada mes. kita mau ada rencana bikin mes juga, mes futsal. Jadi setiap tim yang TC kesini tidak perlu ke hotel. Langsung ada Mereka mesnya langsung aja di lapangan, pagi udah ngeliat lapangan, selesai makan di mes, lebih enak. Seperti itu. Berarti semuanya terkumpul di situ ya. Dan profitnya pun semakin banyak jadi. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin profit juga, kalau semuanya itu dikumpulin juga banyak. Iya. Ya cuman kan begini nih, kita bikin usaha futsal ya harus ada komponen lain yang menunjang. Nah itu yang terpenting yang harus diperhatikan. Kalau cuma futsal aja sih semuanya juga bisa futsal. Tapi untuk komponen lain yang sebenarnya itu sangat banyak profitnya harusnya dilihat, nggak cuma lapangan. Oh iya, aku mau tanya nih Mas. Kan si futsal ini pasti punya ancaman ya. Kira-kira ancaman antar futsal itu gimana sih, antar bisnis futsal? Kayak misalnya kan sebenarnya kan kalau kita lihat di Jogja itu orangnya nggak terlalu banyak Ya. dan tempat futsal banyak banget kan. Iya. Selain harganya yang murah, apa sih marketing yang digunakan sama Jokaran ini untuk menarik mereka? Sebenarnya banyak nih, di Jogja itu banyak komunitas futsal. Mungkin di tempat lain nih ada memang yang dia nggak promote tentang lapangan futsal, tapi tempat dia sudah strategis, otomatis dia Terlihat dan ramai. terlihat dan ramai. Makanya kita ya nomor satu ini kita punya standar yang besar, kita murah. Nah seperti harga lapangan mereka yang kecil. Nah itu jadi keunggulan kita. Nggak, kalau cara marketingnya, Cara- cara marketing buat mereka tuh tahu kalau di sini tuh ada tempat Oh. futsal gitu. Itu tergantung saya bilang tadi, link nomor satu ya. Jadi di Jogja ini saya ini berkecimpung di futsal. Jadi kalau ketemu saya kebanyakan tahu Orang futsal gitu. ya Oh, berarti nggak Jokaran. pakai Instagram, nggak pakai. Tetap pakai Instagram. Tetap pakai. Kita pakai Instagram, kita pakai Google dan lain-lain. Google Business. Gitu. Berarti tapi lebih ke link ya. Sebenarnya lebih ke link, dari mulut ke mulut tuh lebih ampuh Wih. daripada Kan masih beberapa orang juga bilang kalau marketing mulut ke mulut tuh lebih ampuh daripada benar. Instagram, daripada Instagram, daripada sosial media. Daripada sosial media. Karena mulut ke mulut itu lebih menonjolkan kualitas, lebih memberikan ini sih experience, lebih banyak experience. Oke, Mas, ini kan teman-teman pasti banyak banget nih yang pengen pengusaha. Ada kiat-kiat khusus nggak Mas? Secara global aja nih, kalau pengen bikin usaha, apa sih yang harus diperhatikan? Sebenarnya merubah pola hidup tuh. Jangan terlalu foya-foya dengan apa yang kalian dapat. Gitu aja. Komitmen nomor satu, konsisten dengan apa yang kalian bikin. Nomor satu, kalau saya pribadi, saya suka karena saya bisa bikin usaha seperti tersebut karena saya suka. karena memang hobi. Karena memang hobi. Kalau kalian udah senang dulu apa yang kalian kerjakan, insya Allah semuanya bakalan sukses. Oke, menarik banget ya itu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada dari teman-teman penikmat istri muda nih yang mau join ke grup WA-nya Jokaran Futsal, yang mau ikut sparring atau mau pergi lapangan, nanti kita kasih linknya di deskripsi ya. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nyari lagi di mana nomornya. Dan nanti kalau misalnya ada kekurangan apa di video kita, mohon di komen juga. Jadi kita bisa lebih baik di kedepannya. Nah, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih Mas Rais sudah Terima kasih Mas Rais. sudah Sama-sama. memberikan statement-statementnya untuk memotivasi anak-anak muda yang ada di Jogja ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih.